Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 18 September 2022, kita bisa menghadiri acara Milad 108 Al-Irsyad Al-Islamiyah di gedung Yayasan Pendidikan Al-Irsyad Surabaya. Kita merupakan bagian sejarah panjang Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Badil irsyad hubur ilal amam, badil irsyad hubur ilal amam, ilal amam ya badil irsyad. Ilal huda badil irsyad, natunul juda, nasyiratan yang minat nurjanul bagi, imani, naturibana rahmani, natul ilma, likalbina fa'ala wailina, munzul ala, lamandu isti'adadi, nasarijul ilaja, bihurmatillahi muttar, nalumatus samha, dinastina tuhat taqwa, ilal amami badil irsyadi, nuharibul bid'awal ilhad, bisabati wal jihadi, bihikmati irsyadina, ilal amami badil irsyadi, nuharibul bid'awal ilhad, bisabati wal jihadi, bihikmati irsyadina. Al-Irsyad Surabaya. Dari acara ini kami berharap kepada hadirin sekalian untuk selanjutnya membantu dalam menjalankan organisasi dan kualitas persaudaraan. Akhir kata, hanya doa yang dapat kita panjatkan agar kita semua diberikan kesehatan dan pahala yang berlimpah. Insya Allah 108 tahun bukanlah umur yang muda untuk suatu organisasi. Organisasi yang telah melewati tempaan zaman. Dari zaman sebelum kemerdekaan, zaman penjajahan. Dari zaman setelah penjajahan kita memasuki zaman kemerdekaan. Pergolakan-pergolakan politik lainnya, mulai dari pergolakan sosial, pergolakan agama, dan pergolakan politik. Alhamdulillah Al-Irsyad Al-Islamiyah masih bisa eksis sampai saat ini. Buah dari penghargaan dan perjuangan tersebut, pada tahun 2018 kita Al-Irsyad Al-Islamiyah telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah, Long Life Achievement, yang pada waktu itu diwakili oleh Mendagri. Al-Irsyad meraih penghargaan Ormas bidang kategori khusus Bakti Sepanjang Hidup karena Al-Irsyad telah berdiri sebelum zaman kemerdekaan, dan karena secara konsisten Al-Irsyad berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Alhamdulillah banyak penyampaian yang telah kita capai, dan seyogyanya penyampaian ini janganlah membuat kita terbuai, karena sebetulnya semua pencapaian ini
pemberian dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 108 tahun Al-Irsyad melalui amal usahanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang dakwah telah melahirkan individu-individu yang unggul. Sudah tidak diragukan lagi. Ya, tadi tokoh-tokoh yang sudah disebutkan insya Allah itu para pejuang-pejuang, para mujahid-mujahid. Bagaimana memperjuangkan Indonesia ini sebelum merdeka, mengusir penjajahan luar biasa. Mohon maaf kalau saya ceritakan ini agak panjang. Ayah saya ini termasuk tokoh pejuang. Ya. Waktu itu di tempat kelahiran kami, jadi di Nusa Tenggara Timur. Salah satu kabupaten adalah Kabupaten Ende yang menjadi penempatan Bung Karno di penjara di sana. Nah, ayah saya ini termasuk kawannya Bung Karno. Ini luar biasa. Bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya membaca buku di bawah bendera revolusi yang setebal segini, Masya Allah. Itu buku kenang-kenangan dari Bung Karno yang memberi ke ayah saya. Bagaimana kurang lebih ada 40 halaman. Bung Karno menceritakan tentang Islam itu. Termasuk melalui guru beliau Hasan Bangin. Itu luar biasa. Dan ternyata Bung Karno itu menginginkan bagaimana negeri ini menjadi negeri yang baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Sehingga benar-benar akan menjadi negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga dilakukan oleh Lasnas Al-Irsyad Surabaya. Salah satu program utama dari kami adalah pemberian beasiswa. Mengapa bisa begitu? Karena merujuk dari pernyataan Syekh Ahmad Surkati tadi bahwa pendidikan itu adalah hal yang paling penting. Maka apabila pendidikan itu tidak digarap dengan baik, maka hasil manusia yang keluar juga tidak baik. Dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyejahterakan. Dengan kita memberikan kepastian kesejahteraan bagi sekolah, tidak hanya anaknya dapat bersekolah dengan baik, namun juga gurunya sejahtera, orang tua murid sejahtera, muridnya juga bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu proses pembelajaran itu juga akan semakin baik. Jadi, tadi ayat yang pertama dibawakan oleh adik-adik putri kita itu, disuruh apa? Memperhatikan, bertakwa, dan memperhatikan ma taqaddama ligat gitu ya. Ligadan. Ya. Jadi untuk bertakwa dan memperhatikan apa yang telah kita perbuat ligadan untuk hari esok gitu ya. Apa yang dimaksud dengan hari esok? Yaumul akhir. Semua ahli, kalau Ibnu Katsir mengatakan itu adalah yaumul akhir ya. Dan di sini juga dikaitkan kesejahteraan itu dengan takwa. Artinya Islam itu sudahlah, Islam itu bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak pernah menyimpang. Tidak ada sedikit pun pertentangan satu ayat dengan yang lainnya. Tidak ada gitu ya. Selalu semuanya combine nicely gitu ya. Menyatu dengan sangat indah gitu ya. Dan dunia kita juga tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaumul akhir. Jadi salah kalau kita di dunia ini betul-betul tidak mau memperhatikan dunia, hanya yaumul akhir saja. Karena apa? Bagaimana kita menyampai yaumul akhir kalau kita tidak berbuat iman amal saleh di dunia ini? Tidak mungkin kita kira-kira gitu. Tetapi kali ini disuruh kita berpikir untuk kesejahteraan dan obatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Irsyad dan juga ormas yang lain sangat dibutuhkan kiprahnya di dalam pendidikan ini. Tidak bisa tidak. Gitu ya. Dan juga kita ingin melihat bahwa bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Jadi tidak hanya mempertahankan Islam tapi juga bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana tadi kalau kondisinya seperti itu? Maka kita harus serius, kira-kira slide saya ini mengatakan kita harus serius untuk masalah pendidikan ini. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebuah dorongan yang besar. Siapa yang menolong Islam, menolong Allah, Allah akan tegakkan kedudukannya, Allah akan kuatkan kedudukannya. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan isbatkan, kuatkan kedudukannya. Artinya apa? Kunci dari kemenangan itu adalah al-Islam. Menguasai Islam. Tapi Islam yang seperti apa? Next. Ya, kita juga jangan pernah merasa kita ini sedikit gitu ya. Kita ini jangan pernah merasa demikian. Karena perintahnya dalam surat At-Taubah gitu. Faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu waladina amanu. Jadi kita disuruh bekerja saja. Disuruh bekerja. Seandainya kita merasa sendiri sekalipun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku tahu besok adalah kiamat, aku akan tetap menanam pohon. Ya. Kata-kata ini diambil oleh Martin Luther King dan diambil juga oleh salah satu pendeta juga. Di sana dijadikan sebagai ucapan ini. Bahwa kalau aku tahu besok akan kiamat, dunia akan berakhir, maka aku akan tanam pohon apel. Saya belajar itu di Jerman waktu sekolah S3. Loh, ini perkataannya Rasulullah ini. Tapi diambil oleh mereka. Tapi itulah mereka ya. Jadi kalau kita sendiri sekalipun, kita bekerja, insya Allah ar-ruhu junudum mujannadah. Allah akan gabungkan kita dengan ruh-ruh lain yang berjihad ke jalan Allah. Allah akan gabungkan. Siapa sangka dulu misalnya, ini ambil contoh kontemporer ya, Anies. Kita ambil Anies ya. Anies siapa sangka gitu kan. Saya kenal Anies itu tahun 2004 gitu ya. Sebelum jadi rektor, acara waktu itu, acaranya bukan Mabadi namanya FPGM dulu acaranya. Kita bikin acara training gitu ya. Kita bekerja saja gitu ya. Insya Allah Allah akan gabungkan kita dengan orang-orang yang sepihak dengan kita atau orang-orang yang seperideologi, seperjuangan dengan kita. Insya Allah gitu ya. Ilmu itu sebenarnya didorong oleh curiosity, penasaran. Kalau dia lari ke arah penasaran siapa manusia, lahirlah filosofi gitu kan. Lalu bergerak nanti ada filosofi, ilmu dan sebagainya. Kalau dia lahir, kenapa apel ini jatuh dari atas ke bawah? Lahirlah ilmu fisika. Gitu kan. Kalau ada orang penasaran, kenapa ya? Kalau misalnya air itu bisa berubah menjadi uap, jadi gas, lalu kembali lagi menjadi, lahirlah ilmu teman kimia fisika. Dan seterusnya. Lahir dari rasa ingin tahu. Jadi menurut Syed Naqib Al-Atas, beliau mengatakan bahwa kita kurang menekankan itu. Jadi kuncinya adalah pendidikan itu adalah menanamkan rasa ingin tahu. Caranya sederhana. Dan saya sudah mencoba kepada anak-anak saya, alhamdulillah gitu ya. Sejak kecil, selalu kalau dia melihat sesuatu tidak saya jelaskan, tapi saya tanyakan. Ada misalnya ada bola, kok bolanya bisa menggelinding enggak ya? Itu kan pertanyaan. Dengan demikian otaknya mulai bergerak gitu ya. Sejak semua kita bentuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-108. Semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan selalu kembali pada filosofi historis kelahiran Al-Irsyad untuk dakwah, untuk sosial dan untuk pendidikan. Jadikan Al-Irsyad sebagai kebutuhan utama masyarakat, terutama masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, yang tertinggal secara pendidikan dan yang tertinggal secara peradaban, sehingga Al-Irsyad selalu hadir yang paling depan untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan dan masalah-masalah kebangsaan. Saya Muhammad Yunus, Sekretaris Jenderal Gerakan Umat Islam Bersatu Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Milad yang ke-108 kepada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Semoga kiprahnya untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada umat Islam khususnya dan kepada kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia semakin bisa dirasakan. Selamat Al-Irsyad, semoga Al-Irsyad tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya mengucapkan selamat Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah
yang ke-108. Kami berdoa semoga Al-Irsyad kedepannya semakin jaya, semakin maju, dan semakin berkembang. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar keberadaannya, tapi benar-benar kemanfaatannya untuk umat dan masyarakat, khususnya umat Islam di kota Surabaya dan umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan kami berharap Muhammadiyah dan Al-Irsyad itu selalu bekerja sama dalam hal seluruh aktivitas, apakah itu di lembaga pendidikannya, apakah itu di partai politiknya, apakah itu di dakwahnya. Itu harus kita berkolaborasi antara Al-Irsyad dan Muhammadiyah sehingga kedepannya Islam khususnya di kota Surabaya benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu menjadikan perwujudan bagaimana Al-Irsyad itu telah bergerak. Jadi mulai tahun berdirinya 1914 itu luar biasa. Eksistensinya Al-Irsyad itu sangat-sangat dibutuhkan oleh umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian, sekali lagi saya atas nama pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya mengucapkan selamat milad Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Surabaya yang ke-108 tahun. Saya Yasir Basrewan, anggota Al-Irsyad Surabaya, mengucapkan selamat milad ke-108 Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saat ini dibuat di highlight acara perhelatannya ada di Surabaya, sebagai insan orang yang merasakan manfaat dan dalam hidup saya untuk organisasi Al-Irsyad, saya cukup bangga dengan apa yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan langkah ini bisa membuat Al-Irsyad kembali bergeliat, kembali memberikan manfaat khususnya bagi generasi muda, umumnya untuk masyarakat Surabaya, Jawa Timur, bahkan nasional. Saya Denian Rustanto, Ketua Umum HIPMI Kota Surabaya, mengucapkan selamat milad untuk Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-108. Harapannya semoga ke depan dapat memperkuat dan membawa Islam lebih jaya lagi, terutama untuk Indonesia, dan harapannya antara Al-Irsyad dengan HIPMI Kota Surabaya bisa berkolaborasi, bekerja sama dan bersinergi untuk membangun Kota Surabaya, untuk menumbuhkan semangat-semangat wirausaha dan entrepreneurship di anak muda, di kaum muda, dan di Islam pada tentunya. Nama saya Muhammad Ali Irsyad, perwakilan dari Kadin Surabaya, mewakili ketua kami Mas Andi Mataliti, yang kebetulan tadi sudah hadir namun harus pergi untuk geser ke acara berikutnya. Pesan yang ingin kami titipkan adalah semoga dengan kiprah 108 tahun Al-Irsyad dan ratusan tahun yang akan datang ini semakin bermanfaat buat umat, buat bangsa, buat negara. Dan kami dari Kadin siap berkontribusi juga, berkolaborasi dan bersinergi dengan Al-Irsyad di Surabaya maupun di Indonesia agar kita bisa sama-sama menjadi umat yang paling baik, yaitu umat yang paling bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.